Pemirsa, assalamualaikum. Suasananya berbeda ya. Lagi berada di toko kecil, toko pakaiannya Mama Jitni. Ya, ditemani oleh Bapak Jitni di belakang layar, pemirsa. Apa kabar Bapak Jitni? Baik sekali. Oh, baik sekali, alhamdulillah. Begitu juga dengan teman pemirsa ya. Oke, siang ini vlognya Mama Jitni mau menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang sudah Mama Jitni rangkum dan akan dibacakan oleh Bapak Jitni ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Monggo Bapak Jitni. Oke, yang pertama, apakah selama berjualan beberapa bulan ini adakah kasus atau kejadian pencurian atau bisa dibilang mengutil ya di warung tersebut? Ada enggak kira-kira? Oke, terima kasih pertanyaannya Bapak Jitni. Kalau namanya kasus pencurian, walaupun ibaratnya tidak terlalu banyak-banyak sekali ya pemirsa yang dicuri, ada baru-baru ini dan pelakunya adalah anak kecil pemirsa. Bisa dikatakan pencurian ini kalau namanya klepto ya Pak istilahnya ya. Kalau klepto itu ibaratnya dia apa sih Pak istilah kalau klepto itu Pak? Kayaknya kalau klepto enggak ya. Kalau klepto itu kan suka mengambil barang gitu aja tapi enggak digunakan. Kemudian kalau ini memang betul-betul terbiasa dikonsumsi. ya. Dan itu pun kejadiannya waktu Bapak Jitni lagi di toko pakaian menjaga pakaian. Mama Jitni lagi namanya ibaratnya setelah orang tersebut selesai berbelanja, saya lihat dia sudah keluar, sudah pergi, saya memberi ibaratnya menyuapin adik Jitni lah makan. Nah ternyata dari jendela Nako itu saya lihat kok anaknya kembali lagi pemirsa ya, kembali lagi. Apakah misalnya dia hendak membeli lagi, apakah ada yang ketinggalan, kan biasanya seperti itu pemirsa. Ternyata dia mengambil ya hanya dikatakannya hanya permen yang seperti Yupi ya, ngambilnya hanya 2, terus cepat-cepat pemirsa si pelaku tersebut cepat-cepat memasukkan yang satu ke sakunya, yang satu cepat dibuka, dimakan dan bungkusnya ditaruh di kantongnya. Itu pun Bapak Jitni nampak dari kaca tempat toko pakaian berjualan pemirsa. Nah dari situ tidak ibaratnya apa yang dilakukan oleh Mama Jitni dan Bapak Jitni kami biarkan aja sebagai namanya pembelajaran, dan untuk kedepannya setelah ibaratnya orang tersebut mulai beraksi, besoknya seperti itu juga pemirsa. Pelaku tersebut berusaha untuk mengalihkan ya Bapak Jitni ya, mengalihkan pernyataan lah seperti itu. Pernyataan contohnya seperti ini. Dia sudah berbelanja pemirsa, sudah berbelanja. Nah, kalau orang tersebut berbelanja pasti nanti Bapak Jitni saya panggil. Bapak Jitni, ini loh Bapak Jitni ada telepon, alasannya seperti itu. Nah, ketika dia misalnya berbelanja, uangnya itu ibaratnya ada angsuran, ada kembalian, saya akan menyuruh Bapak Jitni untuk mengambil. Kalaupun ibaratnya saya akan tunggu sebentar, saya katakan seperti itu, tunggu Bapak Jitni datang, karena tempat penyimpanan uang untuk namanya angsuran atau uang yang masuk itu saya taruh agak jauh pemirsa. Itu juga sangat rawan sekali. Jadi ketika sudah Bapak Jitni ngambil angsuran itu tadi, saya kasih ke orangnya, orang tersebut bingung pemirsa. Biasanya si Mama Jitni ini yang ngasih kembalian, kenapa sekarang ada 2, seperti itu. Jadi mundur pelan-pelan ya sampai keluar dari pintu warung, menoleh saya, menoleh Bapak Jitni seperti itu. Karena kita bukan ibaratnya perilaku orang itu kita sudah bisa menilai pemirsa. Kalau orang ibaratnya yang selesai berbelanja ya langsung pulang, ini tidak, pelan-pelan dan biasanya mungkin seperti itu sudah terbiasa. Tetapi baru ini kejadiannya dapat diungkap di warung Mama Jitni, itu dia. Dan itu beberapa kali ya, udah beberapa kali. Dan ibaratnya kalau dibilang mau pasang CCTV juga
mendukung sekali, perlu sekali. Tetapi kalau untuk Mama Jitni untuk saat ini ya CCTV-nya sambil ngeplok seperti ini pemirsa, saya buat di atas kulkas, saya buat di atas etalase, dan banyak biasanya anak-anak itu malu kalau kesorot seperti itu pemirsa. Jadi sebagai pembelajaran ibaratnya terkadang hal-hal seperti itu kalau kita biarkan akan ibaratnya ya merusak mental anak itu tersebut juga pemirsa, seperti itu. Monggo Bapak Jitni, pertanyaan kedua. Ya, sebelum pertanyaan kedua, mungkin teman-teman di rumah yang mempunyai warung bisa share ya apa solusinya untuk pengutilan, pencurian yang dilakukan mungkin bocil-bocil begitu, pasti pernah lah ya dialami. Ini baru Mama Jitni alami dan pelakunya adalah bocil-bocil. Silakan komentar ya teman pemirsa, monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Kemudian yang kedua, apakah pernah barang-barang sembako atau barang-barang yang ada di warung ini tidak laku seperti kasus kerupuk-kerupukan kemarin yang mungkin sudah kadaluarsa, melempem ya, tidak bisa dimakan lagi. Terus bagaimana solusinya kalau seperti itu? Oke, jadi ibaratnya pengalaman itu adalah guru yang terbaik pemirsa, betul sekali. Kemarin Mama Jitni beli 1 bungkus kerupuk open kan yang eceran 1000, kenapa penjualannya sangat lambat sekali ya. Nah setelah itu tinggal 3 pemirsa, ternyata kerupuk ini mungkin ada waktunya ya Bapak Jitni ya, seminggu ya paling lama ya, karena itu kan seminggu ya, homemade ya, produksi rumahan, jadi tidak seperti ada pengawet ya, tidak produksi, bukan maksudnya tidak produksi pabrik yang harus dilabeli expirednya tanggal sekian, jadi seperti itu ya. Jadi kalau buatan tangan biasa kan pasti tidak ada tulisannya Pak. Biasanya jangkanya itu seminggu kan, paling ya. lama itu paling lambat seminggu. Nah seperti itu, jadi sisanya tinggal 3 pemirsa. Solusinya bagaimana? Ya saya kasih makan pitik pemirsa, ada pembeli. Nah sebentar ya pemirsa, ada pembeli. Nah oke, kita lanjut kembali. Jadi itu 3 melempem. Nah saya belanja lagi pemirsa 1 bungkus lagi, itu laku semua. Jadi seperti apa ya, terkadang kerupuk ini angin-anginan lah, seperti nama kerupuk juga angin-anginan, kadang cepat lakunya, kadang lambat lakunya. Jadi sekarang itu Mama Jitni belanja itu ibaratnya tiap kerupuk-kerupuk itu paling cuma satu, jadi habis belanja. Walaupun kadang seperti itu tadi tidak habis, itu saya kasih jadi makanan pitik pemirsa, makanan ayam ya, dicampur. Jadi ya daripada terbuang, dimakan juga tidak enak rasanya kan gitu. Jadi solusinya dari Mama Jitni pribadi sekarang kalau belanja itu ya ibaratnya satu per kerupuknya, seperti itu pemirsa. Tidak mau lagi beli yang banyak-banyak, karena 1 pun kalau ibaratnya belum banyak yang beli seperti itu, cepat juga kadaluarsa ataupun melempem. Oke, seperti itu. Tapi kalau selain kerupuk bagaimana? Kalau mungkin kopi, mie itu udah pernah sampai kadaluarsa enggak gitu? Kalau mie ini alhamdulillah, mie ini Mama Jitni punya agen yang bisa ditukar ya, sudah ada ibaratnya perjanjian di awal sama agen yang di pasar tradisional pemirsa. Itu biasanya kadaluarsa itu sudah mau habis masa expirednya bisa diganti atau bisa ditukar seperti itu. Jadi Mama Jitni belanja itu ya ibaratnya seperlunya saja pemirsa. Itu dia Bapak Jitni. Baik, yang nomor 3, pertanyaan nomor 3, bagaimana mengatasi agar tidak mengalami kebingungan ketika berbelanja. Berarti ini sepertinya ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 2 ya pemirsa. Jadi kalau namanya Mama Jitni pribadi, kalau hendak berbelanja itu ditulis dulu pemirsa, ditulis, dicatat apa-apa yang hendak dibelanjakan. Tetapi ingat satu hal, yang dibelanjakan itu juga sesuai dengan budget yang kita dapatkan pemirsa. Ya kalau budgetnya misalnya sedikit, ya yang perlunya aja dibelanjakan. Kalau budgetnya ibaratnya kita ramai, dilengkapi lah 1 persatu. Tetapi paling diutamakan itu yang pas moving pemirsa, yang
yang cepat lakunya seperti mie instan, seperti ibaratnya jajanan anak-anak, seperti tepung ataupun telur, tetapi tidak juga terlalu banyak. Kalau misalnya yang nggak laku, ya dikurangi lah, tetapi jangan sampai juga tidak ada pemirsa, jangan sampai nanti pembeli datang kok barangnya nggak ada, kan apalagi sudah jauh-jauh kan seperti itu. Jadi harus namanya dicatat, harus namanya di apalah istilahnya Pak Jit nih, harus namanya dicek ya apa-apa yang hendak dibelanjakan dan budgetnya berapa. Jangan sampai tombok menombok ya, boro-boro mau menabung nombok terus uang pribadi, ya capeknya aja kan seperti itu dia. Kayaknya udah itu aja ya. Oke, hanya 3 pertanyaan ya yang Mama Jitni rangkum. Semoga jawaban Mama Jitni, mohon maaf kalau ada salah-salah katanya ya. Inilah pemirsa vlog siang ini bersama dengan Bapak Jitni sambil menjaga warung ya. Cuaca di luar itu angin kencang, jadi barang-barang juga pada rebah semua ya. Terima kasih, sampai jumpa vlog Mama Jitni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.